Apa itu? Udahlah, aku pulang aja. Banyak juga laporan warga ya? Iya, Pir, banyak, Pir. Proses tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak Emil, Pak Dika. iya. Bambu kuning sama daun kelor sudah saya sebar ke rumah warga ya. Wah, cakep tuh, Bang. Cakep ya. Malam ini kita ngeronda, bagi 2 kelompok. Setuju? Setuju. Ayo. Balik. Itu bawa itu. Dik, Seter. senter. Bawa udah. Yuk. Yuk. Kalau ketemu kolor hijau, lu mau ngapain dia? Kalau ketemu kita bantai aja. Udah ngerasain banget tuh si kolor hijau. Bener ya, serius ya. Serius? Jangan kabur loh, awas ya. Ya, kasihan para warga habis hartanya. Gondol sama kolor hijau. Kamu hebat ya, berani juga. Tapi gue kayaknya takut. Kita harus berani lah buat kebenaran. Ada yang teriak, lu denger gak? Iya denger. Suaranya kayak dari rumah Bu Marni nih. Ayo kita cek ke sana. Wih, cek. Kolor hijau! Kolor hijau! Yoni kemana sih? Belum datang juga. Mudah-mudahan dia nggak ada apa-apa. Aduh! Banget nih. Pak, tolong Pak, dia udah ngambil perhiasan saya, Pak. Eh, kita tangkap. Oh, kita tangkap. Aduh, Banget lagi. perhiasan saya diambil semua, Pak. Habis. Habis, Pak. Maaf ya. Kuat banget kolor hijaunya tadi. Terus perhiasan saya gimana, Pak? Yuk, sabar aja nih. Sabar ya, nanti beli lagi kalau ada rezeki. Wiryo, kemana aja sih kamu? Jangan ketangkep warga. Suara siapa itu di luar? Kayak ada yang ngobrol di teras. Jangan-jangan maling. Udah yuk cepetan masuk. Tawan orang. Ayo dong cepetan, kalau jalan lama banget. Aduh, Bu, aku nggak bisa jalan cepat, Bu.
Kamu ini apa-apaan sih? Malam-malam bikin kaget aja. Kalau ibu jantungan gimana? Ibu ngobrol sama siapa di situ? Tadi ibu tuh ngobrol sama warga di teras. Mereka lagi ronda biasalah nanya-nanya keamanan. Udah sana masuk. Udah malam. Tidur sana. Udah cepetan, Bulan. Cepetan, sana masuk. Gak biasanya Mbak, ibu saya keluar tengah malam. Saya khawatir, saya takut ibu kenapa-napa Mbak. Apalagi kan di kampung saya lagi rame Mbak soal kolor hijau itu. Iyalah Mbak, pasti anak manapun juga pasti khawatir. Tapi ibu kamu tuh nggak bilang dia mau pergi kemana? Saya nggak tahu Mbak, ibu nggak bilang. Saya nggak tahu ibu kemana, malam-malam banget Mbak. Aduh Mbak, terus habis itu gimana? Besoknya ibu sama kakak saya pulang ke rumah bawa belanjaan banyak banget Mbak. Padahal saat itu kita lagi susah Mbak, kita nggak punya uang. Kamu langsung pakai ini, kamu ganteng dong. dengan pakai ini. Belanjanya kok banyak banget? Apa jangan-jangan Mas ngutang lagi ya? Maksud kamu apa? Kami ngutang gitu. Dasar ya, otaknya orang miskin itu utang. Ya, aku cuman khawatir, Mas. Apa Mas lupa kemarin Mas hampir dibunuh gara-gara belum bayar utang? Kamu pikir ibu ini nggak mampu bayarin utang Mas kamu? Hah? Udah deh, kamu tuh nggak usah ngurusin urusan orang. Aku cuman takut kejadian kemarin terulang lagi, Mas. Lan, kamu nggak usah ngurusin Mas kamu. Urus diri kamu sendiri, ya? Ayolah, nyapu. Yuk. Pakai ini. Bagus nih Bu. Terus uang untuk bisa belanja sebanyak itu tuh dapat dari mana? Saya curiga Mbak, dan saat itu firasat saya bener-bener gak enak Mbak. Gak enak kayak gimana maksudnya Mbak? Ya saya mulai mikir yang aneh-aneh Mbak. Saya curiga kalau kolor hijau yang selama ini diburu warga itu, jangan-jangan itu kakak saya sendiri Mbak. Hah? Kolor ijo? Kakak kamu? Tapi apa membuat kamu bisa curiga seperti itu Mbak? Karena dia berubah Mbak, bener-bener berubah. Yang dulunya lemah, sekarang malah jadi kayak bukan manusia biasa Mbak. Preman-preman yang sempet mau bunuh dia, itu dihajar balik Mbak sendirian. Dan preman itu kalah. Dan kamu lihat sendiri kejadian ini Mbak? Iya Mbak. Tapi Mbak, artinya kamu sekarang meyakini bahwa kolor ijo itu adalah kakak kamu sendiri? Saya nggak mau nuduh Mbak, tapi firasat saya bilang begitu. Jangan Mas! Mas jangan Mas! Apa sih? Mikir kamu. Jangan Mas!
Mereka bisa mati. Kalau mereka kenapa-napa, Mas bisa dipenjara. Mas ini kenapa sih? Ini bukan seperti Mas Wiryo yang aku kenal. Minggir kamu! Kamu ini apa-apaan sih? Gak usah ikut campur urusan sama kamu. Tapi Bu, itu Mas Wiryo hampir bunuh orang, Bu. Kamu tahu apa sih? Mereka itu udah pantas mendapatkannya. Udah kamu diem aja, gak usah ikut campur. Kamu kan gak tahu tentang mereka. Apaan sih? Hah? Kamu tuh siapa? Hah? Kamu tuh siapa nyuruh-nyuruh aku berhenti? Ini urusan aku. Urusan kamu. Mukulin orang di depan rumah itu urusan kamu. Aku ini laki-laki, kepala keluarga. Aku gak perlu minta izin siapapun untuk melindungi diri aku sendiri. Melindungi diri emang boleh, Mas. Tapi yang kamu lakuin ini bukan ngebela diri. Ini tuh kekerasan. Udah, cukup. Kamu gak usah sok tahu tentang kebaikan. Kita seperti ini itu untuk bertahan hidup. Ngerti kamu? Aku nggak tahu lagi sekarang. Aku nggak tahu siapa kamu. Yang jelas, orang yang sekarang berdiri di depan aku bukan Mas Wiryo yang aku kenal. Kalau semua ini karena uang, kalian salah jalan. Karena semua ini ngerubah Mas Wiryo jadi orang yang jahat. Yang aku sendiri takut. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Sumpah bang, gua gak punya uang lagi bang. Kalian gak denger? Dia udah bilang kan gak punya apa-apa. Gak bisa, dia harus bayar utang-utangnya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus